Perjalanan dinas. Sebelum melakukan perjalanan dinas, perusahaan harus menentukan kebutuhan yang diperlukan seperti transportasi, dokumen perjalanan, dan akomodasi agar perjalanan berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai. Transportasi yang digunakan dapat berupa transportasi darat, laut, maupun udara. Pemilihannya disesuaikan dengan jarak, waktu tempuh, biaya, serta kenyamanan selama perjalanan. Dalam perjalanan dinas, diperlukan beberapa dokumen penting seperti paspor, visa, tiket, surat tugas, asuransi perjalanan, dan dokumen lain sesuai kebutuhan agar perjalanan dapat dilakukan tanpa kendala. Akomodasi merupakan tempat menginap selama perjalanan dinas, seperti hotel, motel, hostel, apartemen, atau bungalow. Pemilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran perusahaan. Jadwal perjalanan dinas harus disusun dengan baik, mulai dari pemesanan tiket, pengaturan biaya, penyusunan surat tugas, hingga menyiapkan dokumen dan menghubungi pihak yang akan dikunjungi. Biro Perjalanan membantu mengatur seluruh kebutuhan perjalanan, seperti transportasi, penginapan, jadwal kegiatan, hingga memastikan seluruh rencana perjalanan berjalan sesuai jadwal. Perjalanan dinas merupakan bagian penting dari kegiatan perusahaan. Dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik, perjalanan dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Instansi Bunda rumah sakit 25 tahun. Oh, pernah ada sekali. Kemarin itu ke Jakarta di tugas pelajar pelatihan aja selama seminggu. Untuk mengapa ilmu gitu, maksudnya kan pegawai ini belum paham dengan ini, ada ilmu baru diberikan tambahan ilmu. Kalau keluar provinsi kan kita pakai transportasi darat. Kalau antar provinsi kan biasanya kan pesawat. Tugas dari pimpinan, terus itu surat undangan, misalnya kan kita dikirim ke pelatihan suatu itu kan suatu organisasi, nanti kan ada undangan dari organisasi itu mengundang ke instansi tempat kita bekerja. Kan itu yang jelas. Terus nanti nanti kan pimpinan menyetujui kalau kita yang disuruh pergi pelatihan tuh, nanti ada surat tugas dari pimpinan ke sananya gitu kan. Terus nanti kalau kita antar provinsi kan kita menggunakan pesawat tuh, kita tiket pesawat harus kita lampirkan. Terus kalau misalnya menggunakan transportasi darat, kayak misalnya kan kita menggunakan GoCar, kalau GoCar itu kan ada bukti pembayarannya, kita harus bayar lampirkan. Ya kan lengkap itu aja. Cuman kalau masalah kita kan pergi menuntut ilmu ke sana gitu aja. Misalnya yang paling kita bawa sekarang kita kan alat tools kita digitalnya kan laptop. Yang Bunda alami saya tidak pernah. Bunda melalui travel untuk memesan tiket Bunda gitu kan. Nanti kan tiket pesawatnya gitu. Cuman ada juga kita kan pakai cukup Traveloka aja cukup, tapi kemarin tuh Bunda melalui travel agent gitu. Setelah perjalanan dinas kita melapor pimpinan apa yang kita dapatkan ilmunya, nanti kita sosialisasikan di tempat kita bekerja. Prosesnya ya itu kita kan tiket pesawat, terus bukti kita menggunakan transportasi darat misalnya kan menggunakan, nanti ada bukti pembayarannya tuh gitu kan. Pesawat biasanya tuh tiket pesawat dan nomornya gitu kita lampirkan. Kadang-kadang kendalanya gitu, dan untuk berangkat itu tuh kan kadang-kadang pencairan dananya kan nggak langsung dibayarkan, pero kita pribadi yang bayar dulu kadang-kadang. Tapi kalau misalnya tempat organisasi yang melatih itu membayarkan, biasanya pembayarannya ada perjanjiannya paling lambat 2 minggu setelah pelatihan masuk rekening. Ya itu aja, secepat mungkin
pencairan dananya lebih itu. Oh, Kan kadang-kadang lambat gitu cairnya. Kan kita butuh juga uang dana kita dipakai tadi kan. Baik, berdasarkan dari hasil wawancara kami dan juga PowerPoint yang telah diberikan, kami menyimpulkan bahwa adanya perbandingan antara keduanya, di mana banyak sekali pegawai negeri sipil yang masih menggunakan dana pribadinya dalam perjalanan dinas, baik itu dimulai dari transportasi, biaya penginapan, dan juga lain sebagainya. Di mana hal ini akan diganti nantinya setelah acara selesai oleh pemerintah. Hal ini juga banyak sekali minusnya, di mana pegawai negeri harus memberikan dana mereka terlebih dahulu untuk biaya akomodasinya, tetapi nanti akan dibayar oleh pemerintah, sedangkan proses pembayarannya cukup lama. Nah, ini menjadi salah satu case yang terjadi di lapangan. Nah, saran dari kami dan juga untuk kedepannya, agar pemerintah dapat langsung memberikan dana kepada pegawai agar perjalanan dinasnya berjalan dengan lancar. Mungkin sekian perbandingan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.